Kamu tuh bener-bener gak ngerti ya, Man? Non. Rosme, kenapa sih, Non? Aku itu patah hati, Man. Patah hati, ngerti gak sih? Ya, terus aku harus gimana, Non, supaya bisa ngehibur, Non? Gak ada. Yang aku butuhin sekarang adalah orang yang sangat mencintai aku. Orang yang benar-benar menginginkan aku. Dan orang yang bisa membalas perasaan aku, Man. Ya karena perasaan itu gak bisa dipaksa. Assalamualaikum, Bu Tari. Waalaikumsalam. Zahira. Terima kasih ya kamu nengokin ibu, Zahira. Bu Tari, Zahira khawatir banget sama ibu. Gimana keadaan ibu sekarang? Oh ya, Bu. Zahira nggak ngerti kenapa ibu meminta papa aku untuk bekerja di rumah aku, Bu. Zahira, kamu tahu alasannya? Alasannya itu adalah karena kamu. Bu Tari, kalau memang itu demi aku, Ibu Tari nggak perlu kerja sebagai pembantu di rumah aku, Bu. Zahira, kamu gak akan mungkin ngerti. Kalau ibu kasih tahu sama kamu juga kamu gak mungkin ngerti. Ya tapi apa, Bu? Tolong jelasin dong ke Zahira. Enggak. Aku gak bisa kasih tahu Zahira sekarang tanpa bukti. Yang ada, aku cuma tambah membebani dia. Aku gak boleh egois. Aku harus menunggu. Dan aku harus bersabar. Zahira, ibu gak bisa kasih tahu alasannya. Kamu mau nolongin ibu kan? Kamu bilangin ayah kamu ya. Supaya ibu bekerja di rumah kamu. Tolong ya Zahira. Tolong kabulkan permintaan ibu ya. Ya Zahira. Bilang sama ayah kamu ya. Utari, kamu udah gak ngehargain aku. Kamu gak ngehargain aku. Ayah! Ayah? Ayah lagi sedih ya? Kamu tahu, Amira, ayah kenal ibu kamu itu dari kecil. Ayah sama ibu itu teman bermain. Ibu kamu itu gak pernah mengecewakan ayah sedikit pun. Gak pernah. Biarpun ayah sering menyakiti hati ibu kamu, tapi ibu kamu gak pernah melakukan itu. Sampai hari ini. Ya Allah. Ayah benar-benar gak ngerti, Amira. Sebenarnya apa yang ada dalam pikiran ibu kamu? Kamu tahu kan? Ibu kamu itu membenci Prabu Wijaya. Sangat membenci. Itu melebihi kebencian ayah terhadap Prabu Wijaya. Terus sekarang, di saat kita mau mulai hidup baru lagi, dari awal lagi tanpa bayang-bayang Prabu Wijaya, ibu kamu itu menghancur semuanya seperti ini. Bukan sekedar hanya menghancurkannya, Amira. Bukan hanya sekedar tidak memperdulikan masa depan kita. Ibu kamu lari dari kita, mencium kaki Prabu Wijaya, mengemis sama Prabu Wijaya, seolah-olah kita itu nggak ada di dunia ini. Ya aku tahu gimana perasaan ayah sekarang. Dan aku juga sama sekali nggak ngerti apa maksud ibu ngelakuin semua ini. Tapi aku yakin ibu pasti punya alasan kok ya.
Ayah tahu kan, ibu tuh cinta banget sama ayah. Jadi ayah nggak perlu ngelakuin hal itu lagi ya. Kalau memang sekarang ibu ngelakuin hal yang seperti ini, yang bisa kita lakuin ya cuma sabar. Kita coba ngerti apa maunya ibu. Ya, ayah kan punya Amira. Amira akan selalu ngikutin ayah kemanapun ayah pergi. Aku akan selalu ada di samping ayah, nemenin ayah dan menghadapi semuanya. Karena kita nggak pernah sendirian. Sudah sering ayah bilang sama kamu kan? Kamu itu sangat berarti untuk ayah, Amira. Udahlah ya, udah. Nggak apa-apa kok. Aku juga nggak bosan-bosannya bilang kalau ayah itu adalah orang yang paling berarti buat aku. Ayah bersyukur sekali mempunyai kamu, sayang. Non, Man, Non, aku denger mamanya Non lagi sakit ya. Non pasti lagi khawatir banget. jadi kamu datang ke sini hanya untuk nemuin aku dan nanya kabar mama. Udah Lara, jujur aja sama aku. Nggak usah pakai bohong-bohong segala sama aku. Soalnya udah beberapa kali aku ngeliat kamu natap Arman. Itu kayak ada tatapan khusus, Ra. Kayak bukan tatapan seorang sahabat, tapi kayak seorang cewek yang suka sama cowok. Kamu kan kesini sama aku. Kok ngeliatin Arman terus sih? Enggak kok, Ki. Aku Maunya sama Arman ya? Udah, gak apa-apa. Gak usah dijelasin. Bercanda kok. Non. Non, kenapa sih, Non? Belakangan ini aku ngeliat Non sering kayak muram. Kayak orang patah hati, Non. Man, inilah isi hati aku. Itulah orang yang ada dalam hati aku akhir-akhir ini. Dan perasaan aku kali ini begitu dalam. Rasanya gak ada jalan keluar. Gak akan pernah ada jalan keluar. Dan aku pengen kamu tahu itu, Man. Seperti orang patah hati kamu bilang. Ya itu karena memang aku lagi patah hati. Man, sebelum segala sesuatunya jadi terlambat, aku ingin kamu tahu perasaan aku yang sesungguhnya. Aku ingin kamu lihat isi bungkusan ini, Man. Karena aku pengen kamu mengerti isi hati aku. Non patah hati. Loh, kan kemarin di pesta itu Non udah pergi sama Rizky, Non. Jadi kamu pikir dengan aku pergi bersama Rizky, patah hati aku bisa sembuh? Ya, terus harus gimana, Non, supaya Non bisa sembuh? Kamu tuh bener-bener gak ngerti ya, Man? Non. Non, sebenarnya kenapa sih, Non? Kamu masih nanya lagi? Aku itu patah hati, Man. Patah hati, ngerti gak sih? Ya, terus aku harus gimana, Non, supaya bisa ngehibur, Non? Gak ada. Yang aku butuhin sekarang adalah orang yang sangat mencintai aku. Orang yang benar-benar menginginkan aku. Dan orang yang bisa membalas perasaan aku, Man. Ya karena perasaan itu gak bisa dipaksa. Non. Non bilang Non butuh orang yang mencintai Non, kan? Non, sebenarnya Kamu tuh jangan kurang ajar ya, Man.
Jangan pernah sekali-sekali kamu mempermainkan perasaan aku kayak gini. Saya kurang ajar. Mungkin, Non. Tapi, Non bilang Non butuh orang yang sungguh-sungguh mencintai Non. Saya sama sekali nggak mempermainkan perasaan orang kok, Non. Apalagi perasaan itu, perasaan Non. Amira, apa yang kamu lakukan di sini? Saya nungguin Bapak. Saya sampai lupa. Karena kehebohan kemarin. Saya jadi belum sempat mengatakan betapa bahagianya hati saya melihat kamu bisa secepat ini kembali. Saya juga senang kok Pak, karena saya sekarang bisa ketemu lagi sama Bapak. Itu artinya kamu dan orang tua kamu nggak jadi pindah. Iya. Kalaupun jadi pasti juga akan ditunda dalam waktu yang sangat lama. Sampai ibu saya benar-benar tenang dulu, Pak. Pak, sebenarnya saya kesini pengen minta tolong sama Bapak. Amira, katakan saja. Saya akan penuhi permintaan kamu itu. Kemarin ibu saya datang ke rumah Bapak, kan? Dan minta untuk menjadi pembantu di rumah Bapak. Oh, kamu ingin saya memenuhi permintaan ibu kamu itu untuk bekerja di rumah saya. Begitu, Amira? Malah sebaliknya, Pak. Jujur saya sama ayah saya juga nggak tahu kenapa ibu bisa berbuat kayak gini. Kemarin tiba-tiba dia turun dari mobil, dan dia langsung lari ke rumah Bapak. Dan saya juga nggak tahu kenapa ibu tiba-tiba pengen jadi pembantu di rumahnya Bapak. Ya tapi apapun alasan ibu, itu udah buat saya dan ayah saya sakit hati, Pak. Ayah kecewa banget sama ibu. Ayah marah-marah terus sama ibu. Tapi semarah-marahnya ayah, itu nggak bisa membatalkan niat ibu untuk menjadi pembantu di rumah Bapak. Pak, saya cuma nggak mau keluarga saya jadi berantakan. Saya nggak mau keluarga saya berantem terus. Jadi cuma Bapak satu-satunya orang yang bisa nolong keluarga saya. Saya mohon sama Bapak, tolong Bapak tolak semua permintaan ibu saya, Pak. Ya walaupun saya nggak pantas mohon-mohon kayak gini sama Bapak, tapi saya cuma nggak mau keluarga saya berantakan, Pak. Saya nggak mau ngeliat ayah saya marah-marah terus sama ibu saya. Saya harap Bapak bisa nolong saya. Hapus air mata kamu. Saya coba lakukan yang terbaik, Amira. Kenapa kamu ngelakuin itu, Man? Kenapa di saat aku tahu hati kamu udah berada di tempat lain, kamu malah tambah menyakiti aku? Apa masih belum cukup? Bukan aku yang kamu pilih. Kamu masih tambah lagi dengan mempermainkan perasaan aku. Kemana kamu yang dulu, Man? Kemana kamu yang paling bisa ngertiin perasaan aku? Masuk. Permisi Pak, ada seseorang yang memaksa sekali ingin bertemu dengan Bapak. Siapa dia? Saya Prabu. Maaf Bu, tapi kan saya udah bilang, Ibu tunggu di luar dulu kan? Ibu nggak bisa sembarangan gini aja ingin bertemu dengan Pak Prabu. Ibu kan belum buat janji. Mbak, saya nggak bisa menunggu. Ini ada hal penting. Tapi Bu... Biarkan dia masuk. Makasih ya, Man. Ada apa, Utari?
Saya datang ke sini untuk menanyakan hal yang sama. Izinkan saya bekerja di tempat kamu, Prabu. Saya berjanji, saya tidak akan melakukan hal buruk terhadap kamu ataupun keluarga kamu. Saya bersumpah. Tapi kenapa saya?